Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fitriani, NIM 2020310037 dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai produk BMT dan manajemen pengelolaannya. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah berdirinya BMT. Yang kedua, apa saja produk-produk yang dihasilkan oleh BMT. Dan yang ketiga, bagaimana implementasi manajemen pengelolaan BMT. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya BMT. Nah, di tengah-tengah kehidupan masyarakat hidup yang serba berkecukupan, muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Nah, pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syar'i Islam saja, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, kekafiran itu mendekati kekufuran. Maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Nah, di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Yang kedua, produk-produk BMT. Terdapat dua bagian dari produk BMT. Yang pertama yaitu produk penghimpun dana dan yang kedua produk penyalur dana. Produk penghimpun dana terdapat 3. Yang pertama wadiah, mudharabah, dan amanah. Nah, dan produk penyalur dana terdapat 4 pembiayaan. Yang pertama pembiayaan mudharabah, yang kedua pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan bai bisaman ajil. Yang pertama yaitu produk penghimpun dana. Ada wadiah, mudharabah, dan amanah. Wadiah ini berarti titipan. Jadi, prinsip simpanan wadiah merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT. Oleh sebab itu, BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya saat penitip atau muwadi menghendakinya. Yang kedua, murabahah. Akad murabahah ini merupakan akad kerjasama modal dari pemilik dana atau swahibu mal dengan pengelola dana atau pengusaha, yaitu mudharib. Atas dasar bagi hasil, dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai mudharib dan penyimpan dana atau sebagai swahi dengan sistem bulmal. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT. Yang ketiga, amanah. Penabung memiliki keinginan tertentu diakadkan atau tamwil. Misalnya dalam tabungan ini mempunyai keinginan untuk tabungan hari raya, tabungan kurban, pendidikan, atau sejenis kebutuhan yang sesuai dengan jenis yang disediakan oleh setiap baitul tamwil. Karena terkadang berbeda-beda dalam pemberian namanya. Yang kedua yaitu produk penyalur dana. Yang pertama ada pembiayaan mudharabah. Pembiayaan modal kerja yang diberikan Baitul Tamwil kepada anggota, di mana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitur. Dalam hal ini, anggota menyediakan usaha dan sistem pengelolaannya. Hasil keuntungan akan dibagi 2 sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, pembiayaan musyarakah. Pembiayaan ini merupakan percampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan. Nah, dengan musyarakah, baik lembaga keuangan maupun klien akan menjadi mitra usaha dengan menyumbang modal dalam berbagai tingkat dan mencapai kata sepakat. Nisbah bagi hasil dihitung dari proporsional dalam penyertaan modal. Yang ketiga yaitu pembiayaan murabahah. Secara bahasa, murabah diambil dari kata robiha yarbahu ribhan, yang berarti beruntung atau memberi keuntungan. Secara singkat, pembiayaan murabahah yakni penyediaan barang oleh BMT, di mana pihak pembeli harus mengembalikan pinjamannya dengan cara ditangguhkan atau jatuh tempo sejumlah pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama. Yang keempat, pembiayaan bai bisamal ajil. Pembiayaan ini untuk pembelian barang berdasarkan markup jual beli, kepemilikan barang tertentu dengan mekanisme pembayaran dicicil dalam waktu yang sedikit lebih panjang. Nah, pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan investasi. Pihak Baitul Tamwil akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang telah dinaikkan. Selanjutnya yaitu mengenai implementasi manajemen pengelolaan BMT akan disampaikan oleh Vika Diana Saputri. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.